Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Bahtiar, pengelola kanal YouTube Kontak Media ini. Saudara-saudaraku sekalian, tentu kita sering mendengar kata minat dan bakat. Jadi di sana nampaknya ada sebuah kesengajaan ditulis sebagai minat dan bakat, bukan minat atau bakat. Artinya kedua hal tersebut saling terkait, di mana salah satu saja tidak ada, maka keberhasilan atau kesuksesan tidak ada. Karena pada dasarnya atau biasanya minat dan bakat itu selalu dikait-kaitkan dengan proses kesuksesan seseorang. Bahwa yang namanya minat jika tidak diiringi oleh bakat sia-sia. Kemudian bakat bila tidak diiringi oleh minat juga akan sia-sia. Tetapi ada sebuah perbedaan di antara minat dan bakat, yaitu bahwa seseorang yang berminat pada sesuatu belum tentu berbakat pada bidang itu. Tetapi seseorang yang berbakat pada suatu bidang, maka secara alami dia akan memiliki minat kepadanya. Bakat biasanya dihubung-hubungkan dengan takdir. Jadi begini, sejak masih dalam kandungan atau sejak ruh itu belum dimasukkan ke dalam janin ketika seorang ibu mengandung, maka yang namanya bakat itu telah Allah turunkan, telah Allah includekan dengan takdir kehidupan si bayi kelak ketika dia mengarungi kehidupannya di dunia. Misalnya, si A diberi bakat sebagai pemain sepak bola. Maka ketika dia lahir ke dunia, waktu bayi, mungkin belum kelihatan bahwa dia berbakat terhadap sepak bola. Tetapi ketika dia mulai bisa bermain-main, dia akan memperlihatkan ketertarikannya pada bola, kemudian menendang-nendang. Maka itulah yang saya maksud, bahwa bakat pada gilirannya nanti akan mendorong seseorang menjadi berminat terhadap sesuatu. Adapun minat, dia adalah sesuatu yang bisa distimulasi. Misalnya saja, seorang anak, sebut saja B, dia tidak berbakat bermain sepak bola. Tetapi ketika melihat teman-temannya bermain bola, dia menjadi tertarik. Kemudian dia mencoba, sampai suatu saat dia sadar bahwa dia itu sebetulnya tidak berbakat. Maka disitulah dia akan berhenti. Bakat tentu saja tidak dibagi sama rata pada setiap orang, baik jenisnya maupun kadarnya. Katakanlah kembali ke bermain bola. Anggap saja bakat itu dibagi rata. Tetapi ada yang berbakat sebagai penyerang, ada yang berbakat sebagai gelandang, ada yang berbakat sebagai back, kemudian ada yang berbakat sebagai kiper. Anggap ketika bakat itu dibagi rata, tetapi jenisnya berbeda-beda. Ada pula yang bakat itu dibagi-bagi berdasarkan kadarnya pada suatu posisi yang sama. Misalnya pada posisi penyerang, ada yang bakatnya rendah, ada yang bakatnya sedang, ada yang bakatnya tinggi, dan ada yang bakatnya mendunia misalnya. Bagi yang bakatnya rendah tentu bisa ikutan di tarkam dan sebagainya, tetapi dia tetap terlihat sebagai seorang pemain sepak bola. Kemudian yang bakatnya sedang mungkin dia bisa ikut ke suatu kasta atau divisi tertentu yang levelnya adalah sesuai dengan keterampilannya bermain bola. Demikian seterusnya sehingga puncaknya itu adalah pada bakat tertinggi sepak bola, di mana seseorang bisa menjadi pemain kelas dunia. Ketika kita berbicara tentang strata sepak bola di tingkat dunia pun, itu pencapaian para pemainnya tentu tidak sama antara satu pemain dengan pemain lain. Misalnya saja, seorang Pele bersama-sama dengan Maradona itu ditahbiskan sebagai pemain terbaik abad ke-20. Biasanya seru ya kalau sudah membahas siapa yang lebih baik, Maradona kah atau Pele kah. Tapi terlepas dari semua itu, mereka memang orang-orang yang bisa dianggap telah mencapai puncak karirnya di level dunia. Sehingga sangat sulit pada saat ini
mencari yang setara dengan mereka. Kemudian di tinju, kita juga melihat atau mendengar atau menyimak seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, dan sebagainya. Itu orang-orang yang telah mencapai puncak karirnya di dunia. Hal-hal seperti ini, saudara-saudaraku, tentu tidak terlepas dari dalam tanda kutip campur tangan Tuhan. Tentu tidak terlepas dari takdir. Meskipun pada tataran kehidupan manusia, usaha-usaha manusia tentu saja ikut mempengaruhi. Sehingga sering timbul istilah bahwa yang namanya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tadi telah saya katakan bahwa bakat sangat berkaitan dengan takdir. Lalu apakah yang dimaksud dengan takdir? Mohon maaf sebelumnya saya tidak bermaksud khutbah atau ceramah karena saya bukan ahli agama, tetapi saya pernah menemukan sebuah artikel yang membahas itu. Di dalam artikel tersebut ada tanya jawab seperti ini. Apakah takdir beda dengan qadha dan qadar? Di artikel tersebut jawabannya adalah sebagai berikut. Qadha merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum penciptaan alam semesta atau zaman azali. Penetapan qadha sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai hal yang berhubungan dengan makhluknya. Adapun qadar adalah perwujudan dari qadha tersebut yang sering disebut takdir. Jadi, kata lain dari takdir adalah qadar. Qadha adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang hubungan keduanya tak mungkin dipisahkan. Jadi, apa arti iman kepada qadha dan qadar? Artinya, percaya sepenuh hati pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan berarti tidak berusaha atau tidak berikhtiar, karena keberhasilan tidak akan tercapai tanpa usaha. Demikian yang dijelaskan oleh artikel tersebut. Membicarakan korelasi antara takdir dengan hal-hal yang kita alami sehari-hari itu tentu merupakan sesuatu yang sangat rumit. Tidak mudah untuk menuangkannya dalam kata-kata serinci apapun. Tetapi saya akan mencoba juga untuk menguraikannya. Misalnya begini, sebetulnya secara spiritual kita itu sudah bisa menakar diri sejak masuk ke masa dewasa. Misalnya begini, ada sedemikian banyak ragam pekerjaan di dunia ini. Misalnya jika berdagang saja, itu ada ribuan item atau ada banyak komoditi yang diperdagangkan. Ada yang berdagang buah-buahan, ada yang berdagang bakso, ada yang berdagang pakaian, ada yang berdagang peralatan listrik, ada yang berdagang komputer, ada yang berdagang sayuran, dan bermacam-macam. Misalnya, ketika kita merasa bahwa kita berbakat dagang, itu pun masih bisa lagi ditelisik ya, ditanya kepada hati, dagangnya dagang apa, begitu. Katakanlah jawabannya misalnya dagang buah-buahan. Nah, buah-buahan pun nanti bisa juga ditanyakan ke hati sendiri. Apakah berdagang bermacam-macam buah-buahan, ataukah cukup satu jenis saja, misalnya dagang durian. Hal-hal seperti itu ada. Tetapi pada prakteknya seringkali mungkin karena ada nafsu, kita mencoba hal-hal yang kita sebetulnya merasa tidak akan mampu, begitu. Kita merasa bahwa sebetulnya bakat saya adalah berdagang buah-buahan. Tetapi ketika melihat teman berdagang peralatan komputer, waduh,
dicoba deh mumpung ada modal, saya coba berdagang peralatan komputer misalnya. Ketika dipraktekkan, gagal begitu. Ketika gagal itulah bisa dianggap sebuah bukti bahwa takdir dia bukan di sana. Kemudian dia mencoba mengikuti bisikan nuraninya tadi. Ya sudahlah, saya banting setir ke dagang buah-buahan saja. Buah-buahan pun hanya satu macam saja, durian. Dia coba dagang durian dan akhirnya ia berhasil. Ini hanya sebuah ilustrasi. Atau misalnya seorang anak lulus dari SMU, ada sedemikian banyak kemungkinan untuk dia meneruskan kuliah. Apakah ke fakultas teknik misalnya, atau ke sastra dan sebagainya. Tetapi anak ini melihat, waduh, hebat amat ya. Kalau misalnya saya menjadi dokter, maka dia mencoba untuk kuliah di kedokteran dan ternyata gagal. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah dia gagal, dia coba untuk kembali ke bisikan nuraninya. Rasanya kok saya ini cocoknya di fakultas teknik deh. Teknik pun teknik elektro. Nah, dia kuliah di sana dan kemudian berhasil. Saya tidak tahu apakah yang seperti itu juga ada ya di hati saudara-saudara. Tetapi kalau saya sangat merasakan pada saat itu, jadi ketika sekolah ibu saya sangat teliti untuk mengorek sebetulnya minat dan bakat saya kemana. Gitu. Ketika saya ditanya waktu itu mau kemana, setelah SMP saya jawab saya mau ikutan sastra pedalangan deh Bu. Saya katakan seperti itu. Ibu saya tidak menolak, tidak mentidakkan, ya jangan misalnya mengatakan seperti itu tidak. Tetapi dia membiarkan saya. Ya udah, kalau memang pengen ke sana, tapi nanti coba deh dipikirkan lagi, kata ibu saya. Mendekati saat-saat saya kelulusan SMP, ditanya kembali oleh ibu saya, "Nak, kamu mau meneruskan sekolah kemana? Apakah ke SMA?" Saat itu namanya belum SMU. "Apakah kamu mau ke sastra pedalangan?" Waktu itu ada ya, tingkatnya sama dengan SMU. "Ataukah kamu mau ke teknik?" Waktu itu tanpa tedeng aling-aling saya katakan, "Bu, saya mau ke STM Pembangunan saja, jurusan elektronika. Ini Bu, rapot saya di SMP untuk pelajaran elektronika cukup bagus. Jika boleh, saya mau sekolah di STM Pembangunan saja. Saya akan mengambil jurusan elektronika komunikasi." Ibu saya bertanya lagi, "Kamu yakin?" "Insya Allah Bu," kata saya. Dan itu saya jalani. Alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun, saya menempuh itu. Jadi artinya peran orang tua di dalam menggali minat dan bakat seorang anak tentu sangat penting. Apa-apa yang saya uraikan ini tentulah bukan sebuah kebenaran mutlak, melainkan hanya opini biasa saja yang berasal dari perenungan-perenungan yang berasal dari kesimpulan-kesimpulan saya ketika mengalami sesuatu, dan sangat mungkin setiap orang akan punya kesimpulan yang berbeda. Jadi saudara-saudara, ini hanyalah pembahasan ringan biasa saja. Kalaulah bisa kita bertemu di darat misalnya, ngobrol di suatu warung kopi atau di pos satpam atau di pos kamling, ya ini derajatnya hanyalah obrolan-obrolan ringan saja. Jadi sama sekali ini bukan sesuatu yang bersifat ilmiah, bukan suatu doktrin dan sebagainya. Jadi jika memang ini sesuai dengan pendapat saudara-saudara, maka artinya kita sefrekuensi. Kalaupun tidak, ya memang bukan masalah. Karena setiap orang tentu punya latar belakang yang berbeda-beda. Demikian saja saudara-saudaraku yang terkasih,
Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.